Allah kadangkala ketika kita diberi musibah, ini wasiat Rasulullah, ya Rabb, panggil umatku dalam keadaan senang. Ketika dia tidak datang dalam keadaan senang, maka panggil dia dalam keadaan susah, supaya dia tidak jauh darimu. Ini permintaannya Rasulullah. Makanya kalau diberi nikmat, sujud kita, sholat. Kalau diberikan nikmatan, bersyukurlah. Karena kapan tidak bersyukur, tidak sholat, maka akan datang musibah. Sebenarnya bukan musibah, tapi itu doanya Rasulullah. Ketika umatku tidak datang dalam keadaan senang kepadamu, maka panggil dia dalam keadaan susah. Hasan mencari rezeki, tidak datang ke rumahnya untuk meminta, padahal dia katakan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, masuk ke dalam rumah ini adalah rahmat, masuk minta, karena saya mengatur, silahkan jalan kalau selesai, usahamu hanya pahala kau dapat, tapi rezeki ada di tanganku, kata Allah. Makanya Allah mengatakan, dia tidak mengatakan saya beri rezeki kepada siapa yang bekerja, kepada siapa yang pintar, kepada siapa yang sekolah, tapi Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Makanya guru Kiai Abdul Rahman Ambudale almarhum Gafurlah mengatakan, nah nigi tau lalungi dalle epede na lalungi pede mabelai. Siapa yang mengejar rezeki maka semakin dia kejar semakin jauh. Tapi siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah maka rezekinya akan diatur sendiri oleh para malaikat. Debat sampai subuh. Selesai sholat subuh, Imam Malik tinggal berzikir di masjid. Imam Syafi'i keluar jalan-jalan. Dia temukan orang panen anggur, dia singgah bantu. Setelah selesai panen, dikasih anggur satu keranjang. Apa kata Imam Syafi'i? Inilah yang saya perdebatkan tadi malam. Imam Malik duduk di masjid, tidak ada nada apa. Rezeki harus dicari, makanya saya dapat karena saya keluar. Saya yang dapat, tapi itu anggur dia bawa ke rumahnya Imam Malik. Dia perlihatkan untuk membuktikan pendapatnya benar. Baru diletakkan Imam Syafi'i di mejanya. Imam Malik mengatakan itu pasti anggur. Mengatakan betul. Imam Malik mengatakan tadi malam aku kepingin makan anggur, makanya aku berdoa dan anggurnya datang, saya tidak bekerja. Tapi ada kalimatnya Imam Malik yang tidak ditangkap banyak orang. Tadi malam aku kepingin makan anggur, makanya aku berdoa kepada Allah. Apa doanya Imam Malik sehingga rezeki yang mendatangi, bukan dia yang mencarinya. Itu ada di dalam kitab-kitab para ulama, dibaca pas selesai sholat Jumat 70 kali. Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini bifadlika amman siwa. Itu berkali. 4 surah aja. Kalau tidak hafal, buka Al-Quran, buka handphone, baca 4 surah ini, maka kita akan lihat rezeki itu tidak terputus. Tapi saya kasih tahu, jangan pakai pakaian robek. Jangan pakai pakaian robek. Rasulullah itu menjahit pakaiannya, walaupun berlubang sedikit, maka Nabi akan menjahitnya. Kenapa? Karena orang yang menggunakan pakaian robek itu akan tertunda rezekinya selama 40 hari. Yang kami muliakan dan kami takzimi seluruh jajaran pengurus Masjid Nurul Istiqomah Pasar Sentral Makassar, seluruh alim ulama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, dan bil khusus Habibuna. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan, dan kepada seluruh tamu undangan yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sore ini kita mengadakan peringatan Maulid. Ya, peringatan Maulid itu sebenarnya intinya kita ingin meneladani akhlak yang pernah disampaikan dan pernah dicontohkan langsung oleh Rasulullah, dan itu turun temurun dari para ulama kita mengambilnya.
karena tidak mungkin kita ambil langsung dari Rasulullah. Makanya akhlaknya para ulama, para sahabat, para tabi'in yang turun-temurun sampai hari ini bersambung sanadnya, itulah yang kita mau ambil. Tapi alhamdulillah kita bersyukur karena banyak hadis yang menjelaskan bagaimana akhlaknya Rasulullah. Termasuk Rasulullah adalah manusia yang paling luar biasa kasih sayangnya, ya. Nabi itu dalam sejarahnya hanya 3 kali marah. Itu pun marahnya bukan pribadi. Jadi hanya marah karena ada anak muda yang memperkosa mayat. Sampai Nabi marah dan menetes keringat di ubun-ubunnya ke hidungnya. Tapi setelah itu juga ditegur oleh Allah dengan kalimat dalam hadis qudsi, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya murkaku, kata Allah, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku, kata Allah. Makanya anak muda yang memperkosa mayat dengan mengambil kain kafannya kemudian dia jual, kemudian dia gunakan main judi, tapi yang dia dapatkan adalah wanita cantik dan dia perkosa, dan dia melapor ke Nabi minta apakah aku ada jalan diampuni. Rasulullah mengatakan tidak. Tapi setelah itu Allah mengatakan inna rahmati taghlibu ghadabi. Maka Rasulullah meminta kepada sahabat mencari anak muda itu tadi, dan ditemukan dia bersujud di atas padang pasir bertaubat. Dan apa yang terjadi setelah disampaikan dia meninggal, maka orang ini langsung dijemput jasadnya oleh malaikat, dibawa ke tempat yang sangat tinggi. Itu karena dia adalah kekasih Allah. Makanya saya sering mengatakan, sebesar apapun kesalahan seseorang, jangan memvonis dia adalah ahli neraka. Karena mungkin hari ini kita melihat dia berdosa, tapi di malam harinya dia sudah bersujud memohonkan ampun dirinya di hadapan Allah, dan Allah sudah melihatnya dengan pandangan rahmat, tapi besoknya kita masih melihat dia dengan dosa. Kadangkala kita melihat orang ini tadi pelaku dosa, ini kemarin yang menjudi, ini bulan lalu yang mencuri, tapi orang ini sudah sujud di hadapan Allah di malam harinya, dan Allah sudah memandangnya dengan pandangan rahmat, tapi kita masih selalu mengatakan dia pendosa, padahal di sisi Allah dia sudah diampuni. Ini pelajaran buat kita. Orang yang pernah bersalah jangan pernah memandang dia dengan kesalahan, tapi berbaik sangkalah bahwa dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini Pak berat, karena setiap orang yang ada kesalahannya dipandang salah sampai meninggal. Banyak. Makanya orang-orang yang bertarekat itu perlu tahu. Saya diwasiatkan oleh mursyid saya mengatakan, lihatlah orang dengan pandangan rahmat Allah, dan lihatlah dirimu dengan pandangan yang penuh dengan kekotoran dan kemunafikan, maka engkau akan berjalan penuh dengan ketawaduan. Apalagi saat sekarang ini Pak, muncul banyak fitnah, termasuk suriat Nabi mulai digoyah dengan mempertanyakan beberapa nasab beliau. Saya mengatakan ini yang perlu dipegang. Saya wasiatkan, lebih baik kita salah mencintai daripada kita salah membenci. Pegang itu. Lebih baik salah mencintai. Kalau memang dia bukan suriat Nabi tapi kita mencintainya, maka tidak ada dosa bagi kita, justru itu adalah rahmat. Tapi ketika kita membenci dan itu salah, maka ingat azabnya amatlah pedih. Maka pegang. Ketika ada orang bicara habaib ini tidak usah anukan, katakan saya lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Jangan membenci zuriat Nabi, jangan membenci orang-orang, biar dia mengaku, tidak usah kita permasalahkan, karena kita diminta untuk berkasih sayang. Makanya Rasulullah itu diutus sebagai rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muttaqin, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mu'minin, bukan, tapi rahmatan lil alamin,
semua alam ini mesti kita kasih, mesti kita sayangi. Jangan melihat ini, agama ini, suku ini, jangan. Kita harus rahmatan lil alamin. Kasih sayangnya Rasulullah kepada binatang itu sungguh sangat luar biasa. Makanya cinta kepada binatang, kemudian memberi makan, itu bisa menyelamatkan orang. Ada wanita WTS yang memberi minum kepada anjing yang kehausan, karena Allah melihat dengan pandangan rahmat, maka dia diselamatkan. Ada wanita yang mengurung kucing karena dia tidak mau terganggu ketika dia makan, tapi dia lupa melepaskan penutupnya sehingga kucing itu mati kelaparan. Dia ahli ibadah, tapi dia dimasukkan ke dalam neraka karena Allah murka kepadanya. Jadi jangan pernah melihat sesuatu yang kecil bahwa ini tidak ada nilainya. Justru kadang itu justru yang lebih tinggi, karena di situ ada rahmat Allah. Hal kecil apapun jangan pernah anggap sepele, karena mungkin di situ Allah simpan rahmatnya. Ada beberapa rahasia itu, Pak. Ada beberapa rahasia. Allah kadangkala ketika kita diberi musibah, ini wasiat Rasulullah. Ya Rabb, panggil umatku dalam keadaan senang. Ketika dia tidak datang dalam keadaan senang, maka panggil dia dalam keadaan susah, supaya dia tidak jauh darimu. Ini permintaannya Rasulullah. Makanya kalau diberi nikmat, sujud kita, sholat. Kalau diberikan nikmatan, bersyukurlah. Karena kapan tidak bersyukur, tidak sholat, maka akan datang musibah. Sebenarnya bukan musibah, tapi itu doanya Rasulullah. Ketika umatku tidak datang dalam keadaan senang kepadamu, maka panggil dia dalam keadaan susah. Kadang-kala diberi nikmat rezeki, diberi keluarga yang tenang, suaminya sangat cinta, anak-anaknya akur, tapi dia tidak sholat. Hanya semua tempat rekreasi didatangi, berangkat ke sana, tidak pernah singgah sholat di masjid, tapi semua tempat permainan dia lihat. Tapi setelah suaminya selingkuh, anak-anaknya mulai masuk ke dosa-dosa besar, baru bangun sholat tahajud, baru zikirnya kencang-kencang. Kenapa? Karena dia tidak datang di saat diberi nikmat, maka nanti dia datang di saat dia diberi musibah. Kadangkala ibu-ibu nanti kencang zikirnya kalau suaminya selingkuh, bangun tahajud, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Suaminya selingkuh. Tapi di saat suaminya tidak ada masalah, dia cinta, tidak pernah bangun sholat tahajud. Semua film dan sinetron dia bisa lihat. Kenapa? Itu caranya Rasulullah supaya kita tidak jauh dari Allah. Panggil dia dalam keadaan senang. Kalau tidak datang, panggilkan saya dalam keadaan susah, supaya dia tidak jauh dari rahmatmu ya Rabb. Itu doanya Nabi. Makanya sampai hari ini saya tidak pernah mengatakan umatnya Rasulullah diazab. Tidak ada. Peristiwa di Palu beberapa tahun lalu itu bukan azab, Pak. Karena semua yang meninggal itu meninggal dalam keadaan mati syahid. Karena orang yang meninggal tenggelam itu mati syahid. Orang yang tertimpa reruntuhan bangunan itu mati syahid. Dan orang yang meninggal di sana itu kena dua hal itu. Cuma kita mengatakan musibah, tapi begitulah cara Allah menyelamatkan umatnya Rasulullah. Itu karena rahmatnya kepada kita. Yang kedua, apa permintaannya Rasulullah? Ya Rabb, ketika umatku melakukan dosa, maka cukup satu yang kau tulis. Itu pun kalau dia tidak bertaubat. Tapi ketika dia bertaubat, ganti menjadi kebaikan. Tapi ketika dia melakukan kebaikan, ya Rabb, lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Bahkan bisa kau menambahnya sampai yang tidak terbatas. Maka dari situlah man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Setiap satu kebaikan dikalikan menjadi 10. Tapi dosa satu itu pun satu ditulis. Kapan ditulis? Kalau tidak bertaubat. Tapi ketika kita bertaubat, maka dia berubah menjadi kebaikan. Itu rahmat Allah yang kedua. Yang ketiga, ya Rabb, pendekkan umurnya umatku, jangan panjang. Kenapa? Karena umur yang pendek, kalau dia melakukan dosa tidak terlalu lama dihisap, pertanggungjawabannya juga tidak lama.
Kalau ada camat menjabat 10 tahun, lama diperiksa. Tapi kalau ada camat menjabat cuma 6 hari, tidak lama diperiksa. Kita hidup umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, ada yang sampai 300-400 tahun. Ketika dia melakukan dosa, mungkin 200 tahun dia berdosa. Umatnya Rasulullah berapa? Likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in, antara 60-70 tahun. Itu yang diminta Rasulullah. Kenapa? Kalau dia 70 tahun, 60 tahun, berapa lama dia tidur? Tidurnya tidak berdosa. Coba. Kita hidup hanya sebentar. Salat dilipat gandakan semua. Maka saya mengatakan, seluruh jamaah yang ada di masjid ini, yang ada di pasar sentral, kalau kita masuk neraka sungguh kelewatan. Nabi sudah memblok semua pintu-pintu yang membuat kita celaka. Nabi sudah tutup rapat. Di mana itu? Sakratul maut, begitu sakit, tapi Nabi minta dikumpulkan kepadanya. Wahai malakul maut, kalau begini sakitnya sakarat, kumpulkan kepadaku. Jangan kau sisakan untuk umatku, biarkan saya menanggung semuanya. Tapi Allah tidak berikan. Tapi Allah katakan, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, sakitnya sakarat untuk umatnya adalah penghapus dosa-dosa di sisinya. Kemudian di alam kubur kita takut. Tidak ada pertanyaan yang bocor kecuali pertanyaan alam kubur. Itu sudah dibocorkan. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau orang mau masuk ujian di sekolah, nah sudah dikasih tahu soalnya, pasti langsung masuk, langsung menjawab. Kita belum masuk ke alam kubur, sudah dikasih tahu ini pertanyaannya nanti malakul mungkar nakir di alam kubur. Jadi persiapkan jawabannya sebelum kita masuk ke situ. Siapa yang menjawab? Itu sholat. Marabbuka, Allahu Akbar. Maka Nabi meminta kita jangan pernah tinggalkan sholat. Utamanya para penjual yang ada di pasar sentral ini. Kadang saya ketemu penjual, apa alasannya? Mohon maaf Pak Ustaz, kami karena sibuk menjual, kami sibuk mencari rezeki, kadang kami terlambat sholat. Saya mengatakan orang ini terbalik otaknya. Terbalik otaknya. Kenapa? Saya katakan terbalik otaknya. Siapa yang memberikan kamu rezeki? Siapa yang menetapkan rezeki? Siapa yang mengatur rezeki? Dan siapa yang pemilik rezeki? Siapa yang memberi skenario tentang rezeki? Semuanya adalah Allah. Masa kamu sibuk kerja dengan alasan mencari rezeki, tapi kau lupakan yang memberikan rezeki kepadamu? Coba pikir Pak. Kau tinggalkan Allah dengan alasan mencari rezeki, tidak datang ke rumahnya untuk meminta, padahal dia katakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, masuk ke dalam rumah ini adalah rahmat, masuk minta, karena saya mengatur. Silahkan jalan kalau selesai, usahamu hanya pahala kau dapat, tapi rezeki ada di tanganku, kata Allah. Makanya Allah mengatakan, dia tidak mengatakan saya beri rezeki kepada siapa yang bekerja, kepada siapa yang pintar, kepada siapa yang sekolah, tapi Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Kenapa kita tidak pikirkan ini sebenarnya Pak? Yang sungguh sangat mudah jalurnya, iya kan? Tidak usah pusing cari-cari, karena kita dekat saja sama yang mengatur. Kalau kita dekat dengan Pak Wali Kota, yang dia keluarkan bantuan, tidak mungkin tidak nakasih, karena kita dekat dan tahu yang mengatur bantuan. Kalau putar-putar cari, tidak mungkin dapat. Makanya guru Kiai Abdul Rahman Abu Dalli almarhum Al-Ghafurullah mengatakan, nigi tau lalungi dalle epedek na lalungi pedek mabelai. Siapa yang mengejar rezeki maka semakin dia kejar semakin jauh. Tapi siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah maka rezekinya akan diatur sendiri oleh para malaikat. Itu kuncinya. Tawakal aja Pak. Saya itu kadang berpikirnya sederhana. Kenapa saya katakan pikirnya sederhana begini? Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu kan pernah berdebat. Imam Malik bilang rezeki itu tidak usah dicari. Coba, mungkin kita tidak sepakat. Kalau rezeki tidak usah dicari, kenapa mau dicari? Nah sebelum kita lahir sudah ditetapkan.
Kan yang ditetapkan ajal, kemudian jodoh, kemudian rezeki, dan antara baik dengan buruk kan sudah. Kalau sudah ditetapkan, ada malaikat yang disuruh bagi. Tidak mungkin dia tidak lihat rumahmu. Kenapa kau pusing? Rezeki sudah ditetapkan sebelum kau lahir. Kemudian ada malaikat yang suruh bagi, tidak mungkin salah bagi. Tinggal saja perbaiki ibadahmu, nanti dia yang antarkan, dan dia tidak mungkin salah alamat. Itu prinsipnya Imam Malik. Imam Syafi'i menolak, tidak bisa. Rezeki itu harus kita cari. Kenapa? Burung saja kalau tinggal di sarangnya mati kelaparan. Coba kalau ada burung tinggal di situ, ada ayam tinggal di sarangnya, tidak keluar-keluar, mati juga itu. Makanya silahkan keluar cari, baru bisa dikasih. Imam Malik mengatakan tidak. Kalau keluarnya mencari, nah kau dikasih. Semua orang yang mencari rezeki dapat rezeki. Tapi tidak semua. Kadang-kala sama-sama pergi mancing, baku bonceng, bawa pancing sama-sama. Yang dipakai mancing juga sama, dilempar pada air yang sama. Satu selalu matarik, satu selalu melotot, matanya tidak ada naik-naik. Padahal sama pekerjaannya, tempatnya sama, baku bonceng lagi berangkat. Makanya Imam Malik mengatakan tidak, rezeki itu tidak usah dicari, tunggu saja, perbaiki saja ibadahmu. Allah yang mengatakan, urus agamaku, saya urus rezekimu, duniamu. Itu kuncinya. Oh ternyata Imam Syafi'i tidak mau terima. Berdebat sampai subuh. Selesai sholat subuh, Imam Malik tinggal berzikir di masjid. Imam Syafi'i keluar jalan-jalan. Dia temukan orang panen anggur, dia singgah bantu. Setelah selesai panen, dikasih anggur satu keranjang. Apa kata Imam Syafi'i? Inilah yang saya perdebatkan tadi malam. Imam Malik duduk di masjid, tidak ada nada apa. Rezeki harus dicari, makanya saya dapat karena saya keluar. Saya yang dapat. Tapi itu anggur dia bawa ke rumahnya Imam Malik. Dia perlihatkan untuk membuktikan pendapatnya benar. Baru diletakkan Imam Syafi'i di mejanya. Imam Malik mengatakan, itu pasti anggur. Mengatakan betul. Imam Malik mengatakan, tadi malam aku kepingin makan anggur, makanya aku berdoa, dan anggurnya datang, saya tidak bekerja. Satu harus bekerja dan satu tidak bekerja. Tapi ada kalimatnya Imam Malik yang tidak ditangkap banyak orang. Tadi malam aku kepingin makan anggur, makanya aku berdoa kepada Allah. Apa doanya Imam Malik sehingga rezeki yang mendatangi, bukan dia yang mencarinya. Itu ada di dalam kitab-kitab para ulama, dibaca pas selesai sholat Jumat 70 kali. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Sudah hafal? Kalau tidak hafal sabar makin. Itu doa yang kita baca. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Baca 70 kali, baru berdiri laksanakan sholat sunnah. Sebenarnya ada dua doa dibaca di situ. Yang pertama baca suratul Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, baru Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Masing-masing 7 kali. Sesudah salam pada sholat Jumat, sebelum merubah posisi duduk, baca 7 kali. Yaitu nasa guru tapalla pitu susun dan nabitta. Siapa yang mengamalkan ini, maka dia tidak akan kena musibah hingga Jumat yang akan datang. Itu jaminan, Pak. Dan itu hadis. Suratul Fatihah 7 kali, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi, baru Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 7 kali. Baru baca ini tadi, Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka 70 kali. Baru sholat sunnah, baru kita keluar. Tidak usah terlalu mengejar rezeki, karena Allah akan mengaturkan orang yang akan datang belanja. Orang kaya selalu mengatakan, dari mana uangmu? Dari menjual. Apa yang kau jual? Semen, jual ini, jual ini, jual ini. Siapa yang mengarahkan hatinya orang datang belanja di tempatmu?
sedangkan penjual banyak. Kenapa orang jalan tidak melihat barang yang dia mau beli? Nanti di tokomu baru dia melihat. Itu karena Allah yang mengatur semua pandangan hamba-hambanya. Maka jika engkau yakin dengan rezekimu tidak bertukar, maka engkau akan tenang mencari rezeki, dan engkau akan tenang serta khusyuk dalam ibadah ketika datang waktu sholat. Tinggalkan aja, karena Allah mengujimu. Mana yang kau pilih, mencarinya atau mendapati aku? Itu aja kuncinya. Hanya saya wasiatkan, paling senang saya kalau semua penjual di pasar sentral kalau mau azan dikumandangkan, datang ke masjid. Tinggalkan itu. Penjual di tanah suci Mekah, tinggalkan jualannya ketika mau azan dikumandangkan. Kenapa? Karena dia yakin Allah yang mengatur dan Allah yang kasih. Tidak pernah yakin bahwa manusia yang kasih. Cuma kadang kita mengatakan Allah yang atur rezeki, tapi dari manusia. Itulah kekeliruan kita. Kita tawakal kepada rezeki, tapi tidak tawakal kepada Allah. Itu tertukar. Gampang aja Pak, nggak usah khawatir. Rezeki itu paling gampang, tapi harus dibuka. Kalau orang kerja dikasih rezeki, itu keadilan Allah. Kalau dia tidak kerja dikasih rezeki, berarti itu rahmat Allah. Tapi rezeki di Lauhul Mahfuz itu tidak akan turun kalau tidak dikasih jalan. Maka sedekah membuka pintu rezeki. Suratul Waqiah membuka pintu rezeki. Sholat sunnah duha membuka pintu rezeki. Sedekah ke orang tua membuka pintu rezeki. Kenapa dikatakan membuka? Karena ada rezeki yang tidak turun kalau tidak dibuatkan jalan. Pernah lihat mobil tangki pembawa solar, mobil Pertamina itu? Pernah lihat berapa liter solar diangkut? 5.000 liter. 50.000 liter. Itu mobil yang mengangkut solar 50.000 liter. Kenapa bisa singgah di Pertamina isi solar? Padahal ada solar na bawa 50.000 liter. Coba pikir, kenapa kira-kira? Itu karena tidak ada selang dari tangki besar turun ke mesin. Itu ibaratnya tangki besar itu Lauhul Mahfuz, sedangkan mesin adalah dunia. Maka bikinkan rezeki dari Lauhul Mahfuz itu jalur untuk turun ke dunia. Bagaimana caranya? Bikinkan selang. Selang apa? Sedekah 2.000 pipet. Masih kecil. Sedekah 1 juta itu sudah pipa. Iya. Makanya kalau sedekahnya 2.000 setiap pagi, jangan harap lancar, karena memang jalurnya kecil. Paham? Masalah. Jangan tepuk tangan. Iya, paham ya? Oke. Kalau tidak paham itu saya rubah. Pernah lihat orang memancing? Orang kalau mancing, dia pakai cacing di pancingan. Itu cacing untuk ikan atau untuk pemancing? Kalau untuk ikan jangan pakai pancing, cacing saja dilempar turun. Coba pikir. Itu cacing, kalau untuk ikan kenapa pakai pancing? Kalau cacingnya untuk ikan jangan pakai pancing, cacing saja dilempar karena mau kasih makan ikan. Kita pakai cacing untuk pancing, bukan untuk ikan, itu untuk kita. Cuma harus dipancing baru bisa didapat. Begitu juga sedekah. Tidak pernah untuk masjid, tidak pernah untuk fakir miskin, tidak pernah untuk anak yatim. Tapi itulah caranya untuk mengambil rezeki yang besar dengan cara mengeluarkan dulu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Keluarkan 1 baru saya kasih kau 10, kata Allah. Udah paham? Ini kadang-kala setiap hari mancing tidak paham. Makanya orang yang dermawan tidak pernah miskin dan tidak pernah fakir. Semakin gemar dia bersedekah, semakin diangkat rezekinya. Kenapa?
Karena kita sebagai khalifah dititipkan rezeki, kalau tidak amanah pindahkan ke yang lain. Makanya Allah itu seperti juga tim sukses. Kalau tim sukses dikasih uang dan tidak bagi, tidak dikasih itu. Begitu juga Allah kepada hambanya. Kadang dia titip ke orang ini, tapi dia tidak keluarkan zakatnya, maka dia akan bangkrut. Karena kenapa? Dia tidak jalankan amanah sebagai khalifah, maka dia pindahkan lagi ke yang lain. Nanti yang lain ini amanah, maka akan ditambah terus. Setiap dia ditambah, dan ketika dia bagikan, maka Allah akan terus menambah. Karena itu pengganti Allah di muka bumi. Makanya hati-hati ketika diberi rezeki dan tidak membagikan ke yang lain. Kenapa? Karena Allah akan memindahkan rezekinya ke yang lain. Karena kita tidak amanah dalam menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Apa kata Nabi? Jangan khawatir ketika lebih kau sedekahkan, karena Allah akan berikan yang lebih banyak lagi. Makanya ini penting saya wasiatkan, Bu. Satu kunci sedekah di waktu subuh itu paling istimewa, karena didoakan dua kelompok malaikat, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu di subuh hari. Ketika sedekah itu didoakan, makanya biar 2000 yang penting setiap subuh itu pasti selalu didoakan. Ada yang kumpul satu kali 1 bulan tapi 200.000, itu rugi Pak, karena malaikat itu makhluk terformat seperti komputer. Kalau kita sedekah dia berdoa, kalau kita tidak sedekah tidak berdoa juga. Makanya sedekah tanggal 1 dia doakan, kalau tanggal 1 lagi dia kasih tahu temannya, kita istirahat, nanti tanggal 1 didoakan kembali. Makanya Nabi mengatakan ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah ibadah yang berkesinambungan, wa in qalla, walaupun sedikit. Cari yang istiqamah, walaupun 2.000 rupiah tapi istiqamah. Karena doanya malaikat yang kita butuhkan. Kemudian setelah itu berdoa. Tapi jangan langsung. Di masjid ini ada Jumat Berkah ya. Jumat Berkah itu gratis atau tidak? Gratis. Wah, itu jadi masalah Pak. Jangan digratiskan Jumat Berkah. Saya khawatir kalau orang miskin yang sedekah yang makan orang kaya. Iya, banyak. Saya khawatir orang miskin yang sedekah, orang kaya yang makan. Banyak. Mungkin uangnya dia sedekahkan 20.000, tapi orang yang makan itu banyak sekali uangnya. Tapi karena ada Jumat Berkah, mumpun gratis diambil. Apa itu tidak berdosa? Apa itu berhak? Makanya saya kasih tahu bagaimana caranya. Jual per paket 5.000 rupiah, uangnya tidak diambil tapi dipakai menambah Jumat Berkah. Tidak apa-apa, biarkan mengambil berkahnya telur ya. Jadi saya wasiatkan, kalau ada Jumat Berkah dijual. Kalau harganya per paket misalnya kalau dibeli 10.000, kita jual 2.000 rupiah atau jual 5.000 rupiah, tapi uangnya tidak diambil untuk dipakai, hanya dipakai menambah paket. Bayangkan kalau 100 paket kita jual 5.000, berarti kembali nanti itu dibalikan lagi paket, bertambah lagi Jumat berikutnya nanti 150 paket, Jumat berikutnya bertambah lagi 200 paket. Jadi biar orang tidak menyumbang, sudah jalan di Jumat berkata, karena itu uang yang terus bergulir. Bukan kita suruh beli, tapi kita kasih tahu berpartisipasi dalam Jumat Berkah. Jadi uang tak ini bukan kami yang ambil, tapi kami gunakan sebagai sedekah juga. Jadi jangan ajak orang menikmati sedekah, tapi ajak orang untuk bersedekah. Ini yang kadang kan tidak jalan loh. Kalau Jumat Berkahnya cuma 100, nah berhenti nih orang, kasih masuk mungkin 50 mami, turun hilang. Tapi saya kasih tahu, ada hadis Nabi, siapa yang memberi makan, bukan, siapa yang bersedekah 7 orang miskin di hari Jumat dan dia meminta untuk mendoakan, maka 7 orang miskin itu mengalahkan 40 orang alim. Iya. Tapi orang miskin ya, bukan orang kaya.
Jumat berkah itu Pak, banyak orang tidak paham. Dalam kitab Iyana itu dua, sedekah makanan dan sedekah uang. Jadi dua unsur sedekah, bukan satu. Makanya di Jumat berkah itu mestinya kalau ada makanan kasih amplop isi uang 5.000. Itu namanya bersedekah dengan dua unsur sedekah. Bagikan biar 7 orang. Nanti selesai sholat Jumat pulang ke rumah, jangan di masjid berdoa. Pulang ke rumah, nanti sampai di rumah sholat sunnah hajat 2 rakaat baru berdoa. Itu kata Nabi pasti doanya mustajabah. Itu kisahnya ada orang tidak punya keturunan, digaga anaknya, nah minta supaya dia didoakan. Nabi cuma kasih tahu, sedekahi 7 orang miskin di hari Jumat, minta dia mendoakan kamu, karena itu mengalahkan 40 orang alim. Kalau ada pejabat mau punya hajat, ya suruh. Ada orang tidak ada anaknya, ya suruh cari 7 orang miskin, sedekahi dari Jumat itu. Kalau tidak bisa, minta pada 3 perempuan. Yang pertama ibumu, karena doanya tidak ada pintu langit yang tertutup. Yang kedua istrimu, karena dia 3 kali lebih cepat doanya mustajabah dibanding suami. Yang ketiga anak perempuanmu, karena berkat dia ketika ibadahnya bagus, kau tidak tersentuh api neraka. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang meninggalkan 3 atau 2 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. 3 perempuan ini luar biasa doanya Pak. Ibu membuka semua pintu langit. Siapa yang mensedekahi ibunya 70.000 malaikat akan mendoakan dia. Ada ulama mengatakan 700 pintu rezeki terbuka. Iya. Kemudian yang kedua, istri. Oh, ini luar biasa. Ibu-ibu ini saya sampaikan, waktu berdoa paling mustajabah itu ada 4 paling bagus. Sebenarnya kalau kita mau ambil 5 dulu, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. 5 malam ya. Malam 1 Rajab, di situ nurnya Rasulullah dikasih masuk ke dalam perutnya Siti Aminah. Malam nisfu Sya'ban, di situ ditetapkan takdir. Malam 9 Zulhijjah, itu malam hari Arafah. Malam 10 Zulhijjah, lebaran Idul Adha. Malam 1 Syawal, itu adalah malam hari raya lebaran Idul Fitri. Siapa yang tidak tidur pada 5 malam ini, kemudian dia meninggal, tidak tidurnya karena ibadah, maka jasadnya akan dijemput langsung di alam kubur. Itu pesannya Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, Guru Sagung Pulau Martapura. Itulah yang menyebabkan Guru Kiai Haji Abdul Rahman Ambo Dalle ketika diletakkan di lahat itu langsung hilang. Saya dapat informasi dari orang yang memasukkan ke lahat, siapa? Andre Guru Kiai Haji Fathuddin Sukara almarhum al-maghfurlah. Jadi itu Gurunta dijemput langsung. Waliullah itu hilang. Itu karena tidak tidur di malam itu. Kalau tidak bisa, oh tidak bisa itu Ustaz. Pilih kapan? Hari Jumat ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, berdoa memang di situ. Sesudah sholat asar sebelum merubah posisi duduk di hari Jumat, berdoa juga. Tengah malam ketika bangun, tidak ada yang membangunkan, langsung bangun tiba-tiba, berdoa juga. Karena di situ disebut minjau lain. Kemudian yang paling bagus ada, yang paling gampang, tapi orang ada istrinya. Ketika berhubungan badan diberikan kenikmatan, kemudian di situ kita langsung minta dengan membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepang singgah, jangan disambung. Langsung minta kebaikan apa yang kita minta di situ. Karena itu doa tidak ada isinya, itu doa kosong. Makanya disebut doa sapu jagat karena tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan apanya dunia yang kita mau minta, isi di situ. Kalau anak, kalau mobil, kalau jabatan. Wa fil akhirati hasanah, singgah lagi.
Yang kita minta tadi di dunia hasanah, minta juga menjadi kebaikan di akhirat. Karena banyak orang dikasih di dunia tapi disiksa di akhirat gara-gara itu. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah, minta di situ. Baru wafil akhirati hasanah, baru minta lagi di situ supaya diselamatkan dari api neraka. Wakina azabannar, minta lagi. Ya naronasa guru tamega tu tau mapalai tapi dia sepake. Makanya disebut sapu jagat karena semua isinya dunia kita tinggal masukkan di dalam. Makanya doa itu masih cek kosong. Makanya kita disuruh isi. Banyak orang baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu karena tidak tahu mengisi di mana dia harus isi. Itu doa. Kita dikasih cek kosong sama Allah dan Rasulnya. Ambil ini kau isi. Namanya sapu jagat. Tapi kita tidak isi, hanya baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mestinya Rabbana atina fid dunya hasanah, minta makin. Makanya doa ini singkat, dibaca di waktu singkat, tapi singkat juga untuk naiknya. Kenapa? Karena ini doa memang dihadiahkan khusus kepada umatnya Rasulullah. Jam berapa ini? Waduh. Yang mana benar ini? Sama-sama. Saya tambah 5 menit ya. Iya. Ya. Jangan. Setengah 5 ya. Jangan 5 Pak. Nanti ceramah juga kalau terlalu lama bahaya. Itu penganiayaan. Sebenarnya begini. Saya kasih tahu Pak Bu. Kalau kita tidak mau neko-neko dalam hidup, ada kunci yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, sholat sunnah duha. Jangan kurang 4 rakaat. Jangan kurang 4 rakaat. Istiqomahkan. Biar 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, tapi jangan kurang 4. Karena orang yang sholat sunnah duha 4 rakaat, itu kata Nabi tidak akan fakir. Jangan katakan duha itu tidak sama dengan mencari rezeki. Cuma jalurnya beda. Kalau orang ke sawah, dia cari rezeki melalui bekerja. Tapi kalau kita sholat, jalur rezekinya beda. Tapi tetap sama mencari rezeki. Makanya Nabi mengatakan tidak akan fakir orang yang melaksanakan duha istiqomah 4 rakaat. Kalau 6 rakaat akan masuk ke dalam surga melalui babu duha. Kalau 8 rakaat diberikan rahmat oleh Allah. Kalau 2 rakaat sedekahnya tubuh. Kita tidak mau tukar dengan ibadah umrah 1 kali kalau di hari kemudian. Makanya yang duhanya 2 rakaat sedekah tubuh, yang 4 rakaat sedekah tubuh sekaligus tidak miskin, yang 6 rakaat sedekah tubuh tidak miskin sekaligus dapat pintu surga melalui babu duha. Yang 8 dapat semuanya. Makanya Nabi kerjakan 8. Tapi kalau tidak sempat, usahakan mesti lakukan 2 rakaat walaupun hanya untuk sedekahnya tubuh. Itu duha. Yang kedua, kalau bacaan Al-Quran apa? Baca suratul Waqiah. Surah ini kata Nabi, saya tidak meninggalkan warisan apapun kepada umatku. Tapi ada satu surah di dalam Al-Quran, siapa yang istiqomah membacanya, maka dia tidak akan fakir berserta anak-anaknya. Kenapa? Karena surah inilah yang mengundang malaikat pembawa rezeki untuk memberikan rezeki kepada kita. Itu penting. Makanya amalkan saja itu Pak. Kemudian yang ketiga sedekah. Itu memancing juga rezeki. Makanya ketika kita amalkan semua ini, maka itu terformat rezekinya dari segala arah. Jangan satu-satu. Sholat duha tapi tidak baca Waqiah. Pincang itu Pak. Iya. Sama di mobil. Kalau bagus mesinnya tapi bodinya rusak. Atau pakai bensinnya bagus tapi olinya tua. Makanya sempurnakan semua supaya dia jalan dengan sempurna. Itu kuncinya. Makanya tidak usah khawatir. Jangan tinggalkan rumah sebelum siang, sebelum matahari terbit. Jangan cari rezeki sebelum tanah kelihatan. Makanya ayam itu ukuran yang paling bagus. Dia sudah naik ke tempatnya sebelum matahari tenggelam, dan dia tidak akan turun kecuali tanah kelihatan.
Makanya rezekinya ayam tidak pernah kurang, selalu kenyang, kemudian naik ke tempatnya. Padahal anaknya 20. Kita satu ji anak tes rezeki, padahal mulai pagi sampai malam cari rezeki. Kenapa? Karena tawakalnya kurang dan cari rezekinya di waktu yang tidak barakah. 4 waktu jangan sia-siakan. Ketika matahari mau tenggelam, jangan lihat matahari karena itu membuat mata cepat buta. Jangan juga keluar berkeliaran karena di situ orang kena gangguan jin, karena di situ disebut tanduk setan. Anak-anak kita kadang mas selfie untuk melihat sunset, sebenarnya itu setan. Tapi saya kasih tahu, ketika matahari mau tenggelam, baca 4 surah. Wasyams wal laili, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Siapa yang membaca 4 surah ini kemudian waktu maghrib 1 kali saja dibaca, maka rezekinya seperti air hujan, tidak akan terputus. Itu berkah. 4 surah aja. Kalau tidak hafal, buka Al-Quran, buka handphone, baca 4 surah ini, maka kita akan lihat rezeki itu tidak terputus. Tapi saya kasih tahu, jangan pakai pakaian robek. Jangan pakai pakaian robek. Rasulullah itu menjahit pakaiannya, walaupun berlubang sedikit, maka Nabi akan menjahitnya. Kenapa? Karena orang yang menggunakan pakaian robek itu akan tertunda rezekinya selama 40 hari. Nah sekarang banyak celana baru robek. Kenapa anak-anak kita tidak ada yang melamar, anak-anak kita tidak punya pekerjaan? Karena senangnya menggunakan pakaian robek. Padahal itu dilarang dalam agama. Kancing baju jangan dari atas ke bawah, tapi mulai dari bawah ke atas. Jangan gunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap, karena itu menunda rezeki selama 40 hari. Kadang HP kita lapkan di baju, kacamata kita lapkan di baju, itu menunda rezeki. Makanya Imam Sarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu sudah menyampaikan, hati-hati dengan 20 perbuatan ini, karena rezekimu tidak akan lancar. Makanya penjual itu banyak pemalinya, Pak. Apa itu pemali? Jika kau lakukan tidak berdosa, tapi kehidupan duniamu terpengaruh. Itu ilmu hikmah. Ada lagi, ambil makanan yang ada di depanmu, jangan langkahi. Biasa ada ayam, ada ikan, kadang kita menyeberang, tangannya kayak eskavator. Jangan. Orang yang mengambil makanan yang ada di depannya, dia tidak akan mengurus rezekinya, tapi orang yang akan menguruskan rezekinya. Tapi orang yang mengambil makanan yang jauh darinya, nanti dia urus baru bisa dia dapat rezeki. Kenapa disunnahkan mengambil yang di depan kita? Ibu-ibu kalau makan jangan membuka bibir, karena membuka bibir ketika makan itu dampaknya besar. Makanya laki-laki kalau makan boleh membuka bibirnya ketika mengunyah, perempuan tidak boleh. Hanya ketika dia menyuap dia buka bibirnya. Ketika mengunyah rapatkan hanya rahang yang bergerak, supaya suaminya pengantin baru setiap malam. Sudah paham? Itu bibir atas kalau rapat, yang di bawah juga ikut rapat. Itulah yang disebut dengan ilmu hikmah. Setiap kita masuk ke dalam rumah ucapkan salam. Ada 2 salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu supaya jin tidak ikut masuk ketika kita masuk ke dalam rumah. Karena setiap kita berjalan itu diikuti jin. Kadang dia ikut masuk ke rumah, tapi ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu menutup sehingga dia tidak masuk. Tapi di dalam Al-Quran kita diminta, fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Setiap engkau masuk ke dalam rumahmu maka salami dirimu. Ini yang kita lupa. Ketika kita masuk ke dalam rumah, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sambung assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Siapa yang membaca ini kata Rasulullah, maka dia tidak akan terkena penyakit di dalam rumah itu. Kenapa? Karena di dalam rumah itu ada jin.
malaikat rahmat akan mengusirnya keluar. Dan kalau kita mengatakan alaina, supaya kita tidak terpengaruh pengaruh buruk yang ada di dalam rumah, inilah doa yang dibaca supaya rumah itu sejuk kita tempati ketika mau tidur, mau istirahat. Kalau ada rumah panas ditempati, berarti dia tidak baca doa ini. Kenapa orang dulu tidak mau beli rumah yang tusuk sate? Dia mengatakan tidak bagus, karena jin itu sebenarnya los masuk. Karena jin itu juga lewat jalan. Kalau dia lewat jalan, maka tembus ke dalam rumah. Makanya orang situ mudah kena penyakit, bukan karena sial, tapi karena dia tidak membaca doa tolak penyakit dan tolak jin ketika tinggal di tempat itu. Karena doa tidak bisa kita kontrol betul, maka lebih baik menyelamatkan diri. Jangan pilih rumah seperti itu. Itulah kata orang tua. Tapi kalau kita punya, gampang Pak, baca itu tadi setiap masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Insya Allah selamat tinggal di dalam rumah itu. Karena itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak usah khawatir. Orang tua kita itu dulu punya senjatanya. Ulama-ulama kita itu punya senjatanya. Karena tidak ada penyakit menular, tidak ada. Kalau ada mengatakan penyakit menular, tidak ada. Penyakit itu pindah karena jin yang memindahkan. Sahabat sempat protes, wah kenapa kalau kita ke situ ya Rasul juga ikut kena penyakit? Nabi mengatakan, kalau kau katakan ada penyakit menular, yang pertama kena penyakit siapa yang menulari? Coba. Tidak ada sahabat yang bisa menjawab. Makanya Nabi mengatakan penyakit itu pindah bukan karena dia, tapi jin yang memindahkan. Maka doa tolak penyakit setiap maghrib itu kan kita baca 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Kenapa? Supaya kita tidak terkena penyakit, tidak terkena kiriman, gangguan jin, itu tidak. Kan itu kuncinya. Tapi kalau masih gangguan, maka baca basmalah setiap ujung jari 21 kali, 10 di tangan, 10 di kaki, 1 di pusat. Kalau masih diganggu, baca ayat kursi. Kalau ayat kursi tidak mempan, masukkan jari telunjuk di langit-langit, tulis namanya Khalifah Umar bin Khattab di badan. Itu jin tidak akan mengganggu sampai pagi. Itu Pak. Makanya kalau ada anak-anak kita menangis tengah malam, tidak usah bacakan ayat kursi. Kalau ayat kursi tidak mempan, masukkan saja jari telunjuk di langit-langit, baru tulis namanya Umar. Itu pakai bahasa Arab, Umar bin Al-Khattab. Itu jin tidak akan mengganggunya sampai pagi. Itu berkah namanya Umar. Kalau ada orang tidak bisa tidur matanya karena biasa keluarganya meninggal, gangguan, istilahnya orang Bugis raju-rajuang, tidak usah banyak doanya. Ambilkan air di hari Jumat, kemudian tulis namanya Umar dengan jari telunjuk di air itu, baru suruh mandi, berhenti. Itu obat yang paling simpel. Kenapa namanya Umar sangat ditakuti? Khalifah Umar bin Khattab kalau sudah melewati jalan, jin tidak berani lewat situ. Kalau Umar mau lewat, dia bergeser. Sampai namanya pun sangat ditakuti oleh jin sampai hari ini. Dalam ilmu-ilmu hikmah kita diajarkan itu. Makanya kalau gangguan, dan saya sering pakai Pak, kalau ada tempat mulai agak gangguan, saya tulis itu. Tapi jangan pakai spidol. Itu yang diajarkan para guru-guru kita. Kemudian kita bermaulid Pak, penutup. Ini tinggal 5 menit. Penutup. Ambil pelajaran dari batang pisang. Tidak ada batang pisang yang bengkok. Orang Bugis bilang, tato bata ko nasaba lampu mo basikal din nasaba gatang akawali ko nasaba ada tongang musanre rindo ambot ang mapasiliangang alay si panaway nalay mariaway na miga kigunan nalopadan dari pancaji. Artinya tidak ada batang pisang yang bengkok, dia lebih baik patah daripada bengkok. Maka kau pun ambil sifatnya Rasulullah yang selalu jujur. Penjual itu harus jujur. Nabi kalau menjual tidak pernah rugi, tapi barangnya selalu habis. Kenapa? Karena dia jujur. Bagaimana Nabi menjual? Kalau ada penjual pakai jualan cara menjualnya Nabi, insya Allah pembeli akan datang terus. Bagaimana caranya? Beritahukan modalnya, baru minta keuntungan. Ada penjual begitu? Tidak ada. Makanya barangnya tidak mau laku-laku.
pembelinya tidak datang berulang-ulang. Nabi itu memberitahu, saya ambil barang ini di sana 10 dirham, ongkosnya sampai di sini 5 dirham, modalnya barang ini adalah 15 dirham, silahkan ambil berapa keuntungan yang kau mau kasihkan kepadaku. Kalau dia katakan 5 dirham, silahkan. 2 dirham, Nabi mengatakan saya belum jual kalau 2 dirham. Jujur, pasti hasilnya berkah, dan orang yang membelinya juga pasti merasa senang karena dia sudah bersedekah. Jadi kelebihannya bukan keuntungan, tapi sedekah, untung dunia akhirat. Ada gak yang banyak di sentral itu bilang belum sampai modalnya, sekalinya pembelinya lari dan bilang ambil mie palet. Hati-hati dengan jualan seperti ini karena dia masuk benda yang haram li ghairiha. Haram karena prosesnya, bukan karena bendanya. Bukan haram li zatiha, menjual dengan berbohong. Kemudian hasil penjualannya kita makan, maka itu menjadi makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan harap sholat kita bisa khusyuk. Tidak bisa. Tidak mungkin kita rugi, Pak. Nabi menjual tidak pernah rugi. Kenapa? Karena memang berkah rezekinya. Bisa lakukan. Ada baca-bacaannya, Pak. Kalau menjual paling gampang apa? Dermawan, mabesah. Kalau orang beli ikan 10.000, kasih tambahan 1. Yang 10.000 transaksi duniawi, yang 1 itu minta supaya Allah memberikan kemudahan rezeki dan tolak bala. Tapi kalau penjual emas jangan coba-coba. Cekuli. Kemudian yang kedua, jujur, sampaikan apa adanya. Rasulullah mengatakan jangan terlalu berpagi-pagi ke pasar. Makanan yang ada rusak kau simpan di depan supaya orang melihatnya. Jangan sembunyikan. Itu perintah. Kemudian ada lagi mapasikoah. Ketika ada orang sangat kepingin beli sesuatu tapi uangnya tidak cukup, kurangnya misalnya 10.000 dan modalnya memang tidak sampai, kita jual pasti rugi. Tapi kita sudah hitung dari tadi pagi bahwa tadi pagi sudah ada keuntunganku 300.000, saya jual ini pun rugi 10.000 tetap untung, maka berikan, tapi sampaikan ini saya tidak jual dengan harga seutuhnya, tapi ini saya sedekahkan sisanya. Kadang-kadang malaikat yang diutus oleh Allah menguji keimanan kita. Ketika pembeli yang datang seperti itu, kadang-kadang Allah mendatangkan rezeki yang berlipat ganda dari arah yang kita tidak tahu. Itulah rahasia-rahasia dalam jual beli yang kadang orang tidak pakai. Kemudian penutup mula balu. Setiap pembeli pertama, ambil sebagian, sedekahkan, titip kepada Allah. Maka tidak ada usaha yang bangkrut. Api pun tidak akan membakar tempatnya orang yang selalu mengeluarkan sedekah ketika pembeli pertama membeli di tempatnya. Pas buka jualan, ada orang beli 100.000, langsung ambil 10.000, titip kepada Allah, saya kembalikan kepadamu, ini menjadi keselamatan, tolak bala dan juga kemudahan rezeki. Itulah yang dimaksud orang Bugis mula balu. Siapa yang melakukan itu usahanya tidak akan hancur. Kita terbalik, dilipat baru disimpan, makanya rezekinya tidak lancar. Itu dibilang mula balu, rezeki pertamamu kau serahkan. Kenapa? Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim, tidak makan makanan kecuali dia kasih anak fakir miskin dan anak yatim. Apa yang terjadi? 40 hari 40 malam di dalam api dibakar, tidak terbakar karena di dalam tubuhnya tidak ada sampah. Api hanya membakar sampah. Ketika tempatmu bersih karena sedekah dengan zakat, api akan lewat, dia tidak membakarnya karena api sifatnya membakar. Ketika tidak ada yang bisa dia bakar, maka dia akan lewat. Itulah tempat yang tidak terbakar oleh api, yang sedekah dan zakatnya bagus. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.